Hari suamiku meninggal. Aku malah duduk di ruang duka sambil makan kuaci dan menghitung uang. Seluruh ibu kota bilang aku wanita paling malang sedunia. Padahal cuma aku yang tahu. Ini adalah keberuntungan besar yang bakal bikin aku santai seumur hidup. Suamiku itu hatinya cuma ada kakak kandungku. Sampai detik-detik terakhir pun dia minta agar dikubur di samping makam kakakku. Bahkan minta aku jangan menikahinya lagi di kehidupan berikutnya. Hah, lucu banget. Masa aku nggak mau nikah lagi? Mertuaku itu putri kerajaan dan pangeran kerajaan. Mereka memperlakukan aku seperti anak sendiri. Barang-barang baru dari istana. Ibu mertua selalu kasih duluan ke aku. Anak yang aku lahirkan itu jenius sejak bayi. Juara ujian sastra dan bela diri. Di medan perang jadi Jenderal Changsheng. Berkat dia, gelar kebangsawanan keluarga ini jadi turun-temurun. Besar nanti malah mau cariin selir buat aku. Si suami bajingan hatinya cuma ada cahaya bulannya. Jadi rumah tangganya bersih, bahkan selir pun gak ada. Aku tinggal bersantai dan nikmati hidup. Gak ada sedikit pun masalah yang bikin pusing. Keberuntungan kayak gini siapa yang gak mau? Makanya waktu aku terlahir kembali. Dan dengar putri kerajaan tanya sambil senyum. Sudah punya pasangan belum? Langsung aku jawab dengan malu-malu. Belum. Mending nipu orang lain daripada diri sendiri, kan? Aku gak merasa bersalah sama sekali ke Lu Junran. Yang ada cuma bayangan indahnya hidup setelah menikah. Putri kerajaan senang sekali, menggenggam tanganku. Anakku itu biasanya pendiam banget. Tapi akhir-akhir ini dia gak mau makan minum. Bilang dia suka putri keluarga Xie dari Xiangzong. Minta aku jadi perantaranya. Bertahun-tahun ini. Baru kali ini dia ngomong ke aku. Soal cewek dari Xiangzong. Memang pilihannya tepat. Kamu ini dahi lebar. Kelihatan sekali wajah pembawa rezeki dan pendukung suami. Aku nurutin aja, menunduk malu. Tapi dalam hati seneng banget. Ini bukan salahku sih. Siapa suruh Lu Junran salah sebut nama? Kakak itu, Xie Wanyu. Itu anak haram dari ayah. Putri sah keluarga Xie cuma aku dari awal sampai akhir. Putri kerajaan lepas gelang emasnya. Lalu pakain ke aku. Bahkan khusus pesan tanduk keluarga lu buat anterin aku pulang. Dia genggam erat tanganku, hati-hati banget. Aku kan kenal dekat sama ibumu. Kebetulan hari ini ada waktu, mau mampir ngobrol. Sekalian bahas soal pertunangan ini. Tenang aja. Apapun permintaan keluargamu. Semua aku turuti. Mataku berkaca-kaca. Tapi tetap gak bisa nutupin senyum kecut di wajah. Penuh perasaan. Di luar sana orang-orang bilang putri kerajaan. Susah sekali dilayani. Dokter Kian aja gak berani kasih makan ke Lu Junran. Aku takut setengah mati. Tapi setelah masuk keluarga ini, baru aku sadar. Ibu mertua ini luar biasa. Dia jarang mandi pagi. Jadi aku gak perlu sungkem setiap pagi. Makannya pilih-pilih. Ada dapur pribadi di dalam buat dia masak sendiri. Gak pernah makan semeja sama anak muda. Jadi aku juga gak perlu siapin teh atau air. Doyannya barang-barang mewah. Selalu ikutin tren terbaru. Perhiasan atau permata baru yang muncul di pasar. Pasti dia yang pertama beli. Tapi beli terus langsung bosan. Suruh dayang-dayangnya. Bawa masuk ke kamarku. Aku terima dong. Aku kan miskin. Aku demen banget. Ambil semua. Dia kadang ledek aku dari desa. Gak pernah lihat emas perak. Tapi di sisi lain, dia kasih kunci berangkasnya. Biar aku ambil sesuka hati. Setiap kali aku sujud ke dia. Nangis terisak-isak. Ucap syukur. Semua tulus banget. Dari lubuk hati terdalam. Ibu. Ibuku tersayang. Dasar. Bertahun-tahun. Saat itu, aku sudah mendekati masa persalinan. Kakakku diam-diam menyusun rencana. Baru kusadari, orang yang menghanguskan hati Lu Junran bukanlah diriku. Rangsangan yang datang tiba-tiba ini membuatku sulit bertahan. Sang putri panjang mendengar kabar ini. Langsung meledak amarahnya. Di hadapan semua orang, dia memerintahkan kakakku berlutut di tanah lapang. Lalu menyuruh para pelayan memukulinya sampai sekarat. Lu Junran sangat berduka. Untuk pertama kalinya, dia melawan perintah sang putri panjang. Dia menggendong kakakku yang sudah setengah mati itu dan kabur. Sang putri panjang memperlakukan aku dengan penuh kasihan dan rasa bersalah. Setelah bayiku lahir, semua urusan dia yang tangani. Bahkan dia mendatangkan rombongan penyanyi dari Jiangnan. Memasukkannya ke pelataranku. Untuk menghiburku. Sambil menyeka air mata, dia terus memperingatkanku. Khawatir aku akan melakukan hal nekat. Masa nifas harus dijalani dengan gembira. Jangan sampai kau putus asa. Dia juga takut Lu Junran berbuat kekonyolan. Yang akan menyakitkan hatiku. Akhirnya dia membuang kakak dan suaminya ke perbatasan selatan. Melarang mereka masuk kota seumur hidup. Di hadapan para pejabat. Yang menuduhnya tidak adil. Dia dengan dingin menjawab. Aku memang memihak orang dekatku sendiri. Apa yang bisa kalian lakukan? Saat dia menghembuskan napas terakhir. Aku menangis sampai suara serak. Aku benar-benar berduka. Jauh lebih dalam daripada saat anaknya meninggal dulu. Tangisanku kali ini terasa menyayat hati. Saat Tandu tiba di rumahku. Aku membantu sang putri panjang turun. Tak disangka. Di luar gerbang sudah ada satu Tandu lagi menunggu. Itu juga Tandu dari keluarga Lu. Kusirnya bergegas memberi hormat kepada sang putri panjang. Sang putri panjang tersenyum sambil memegang tanganku. Tak kusangka. Dia begitu tidak sabaran. Malah mendahului kita datang. Hatiku mulai merasa tidak enak. Di kehidupan sebelumnya, pada momen seperti ini, Lu Junran sama sekali tidak pernah mengunjungi rumahku. Jangan sampai ada masalah. Tapi memang, apa yang dikhawatirkan itulah yang terjadi.
Benar. Surga sepertinya tak suka melihatku hidup bahagia. Di ruang tengah, Lu Junran sudah lebih dulu menemani orang tuaku minum teh. Kakakku berdiri di samping Lu Junran. Mereka berdiri sangat dekat. Kakakku berpura-pura lemah tak berdaya. Dengan pesona yang memikat. Telinga Lu Junran memerah. Sang putri panjang melihat pemandangan ini. Langsung berubah wajahnya. Lu Junran melihat kami masuk. Lalu mengajak kakakku memberi hormat kepada sang putri panjang. Dia mendekat ke arahku. Langsung menyingkirkan lenganku yang menyangga sang putri panjang. Lalu berkata pada kakakku, Wanyu, kamu yang temani ibuku masuk. Saat menghadapi sang putri panjang, sikap dan senyuman kakakku jauh lebih sopan. Tapi sebelum dia sempat berkata-kata, sang putri panjang sudah dingin menyahut. Tak usah. Aku masih bisa jalan sendiri. Belum sampai terjatuh butuh dituntun. Lu Junran diam-diam. Mencubit lenganku dengan keras. Xie Yuhua. Kau berani sekali memaksakan diri masuk keluarga kami. Aku sama sekali tidak ingin menerimamu. Yang ingin kunikahi adalah kakakmu. Kalau kau masih berani menghalangi. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Dia mengancamku dengan galak. Tapi saat menoleh ke kakakku, wajahnya berubah penuh kasih. Ayo kita pergi. Melihat mereka berjalan berdampingan. Pasangan serasi bak dewa-dewi. Hatiku sama sekali tidak merasa sedih. Kesedihanku untuk Lu Junran hanya tersisa dari beberapa tahun pernikahan di kehidupan sebelumnya. Setelah dia menjadi biksu, aku menjalani 60 tahun hidup bebas bahagia. Sekarang aku sudah hampir 100 tahun. Mana mungkin aku masih bersedih memaksakan diri masuk keluarga mereka. Aku bukan ingin menikahi dia. Aku ingin menikahi ibunya. Lagi pula, cuma kita berdua yang jadi anak kandungnya. Dia itu anak yang luar biasa pintar. Bakatnya langka, sampai dijuluki jenius. Sejak kecil, dia gak pernah bikin aku repot. Begitu dewasa, dia bukan cuma jadi juara ujian kerajaan termuda, tapi bahkan merebut gelar juara pertama di turnamen bela diri. Memimpin pasukan pergi berperang. Pulangnya selalu membawa kemenangan. Julukannya, Jenderal tak terkalahkan. Semua pelayan di keluarga Lu memujinya, bilang dia mewarisi jiwa kakeknya. Gelar kehormatan yang cuma bertahan beberapa generasi di keluarga Lu. Dia jadikan warisan turun-temurun. Tapi begitu tahu kelakuan buruk ayahnya, dia merasa sangat malu. Sampai-sampai mau mencarikan suami untukku. Untuk menemaniku menghabiskan sisa hidup. Lihatlah ibu seperti ini. Dan anak seperti ini. Bikin aku cuma bisa menutup hidung dan mulu. Lalu menerima si bodoh Lu Junran ini. Ya, aku terima saja. Kakakku membungkuk memberi hormat pada putri senior. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada orang jahat mengganggu. Tak sengaja terjatuh ke air. Untungnya Tuan Lu Junran yang menyelamatkan. Dalam hati, aku geleng-geleng kepala. Putri senior menyeringai dingin. Soal Junran menyelamatkan orang. Sudah aku ketahui kemarin. Gadis yang dia selamatkan mengaku sebagai putri sah keluarga Xie. Masa mungkin kamu? Wajah kakakku langsung pucat. Lu Junran juga bingung. Memandang ke arah kami. Wanyu kan putri sah keluarga Xie. Ayahku maju mengklarifikasi. Wanyu lahir dari selir. Dia anak dari pihak samping. Lu Junran terdiam membeku. Kakakku terbata-bata. Tak bisa berkata-kata. Matanya mulai berkaca-kaca. Putri senior yang sudah biasa melihat persaingan di dalam keluarga. Langsung tahu niat licik di baliknya. Gak bisa jawab, ya. Dia menoleh ke Lu Junran. Dasar anak bodoh. Lama-lama gak main drama. Malah tertarik sama gadis jahat yang bego dan licik begini. Dia tiba-tiba berubah ekspresi. Kakakku langsung bersujud. Dengan suara gemetar, dia membela diri dan minta ampun. Kenapa putri senior bersikap seperti ini? Hamba cuma takut status keluarga terlalu rendah. Sehingga tuan muda akan merendahkan. Lu Junran merasa kasihan sekali. Dia menarik lengan kakakku. Mau membantu dia berdiri. Lalu marah-marah padaku. Jangan-jangan. Kamu pasti termakan hasutan. Dari gadis di sampingmu ini. Wanyu itu putri sah atau bukan? Aku nggak peduli sama sekali. Tadi kan putri senior juga bilang. Yang penting itu akhlak seorang gadis. Keluarga kita juga bukan dari desa terpencil. Yang harus mengandalkan latar belakang untuk jadi gadis baik. Iya, betul. Memang aku bilang begitu. Tapi gadis di sampingmu ini. Sungguh bukan gadis yang baik. Dan bukan ada yang menjatuhkannya. Justru dia sendiri. Yang sedang menjebak adiknya. Dia diganggu orang jahat. Terjatuh ke air. Kamu menyelamatkannya. Kalian berdua pasti. Sudah ada kontak fisik. Kamu kemarin keluar. Ikut atasanmu menyelidiki kasus. Berpakaian sangat sederhana. Pakai kain kasar biasa yang dipakai rakyat jelata. Dia lihat kamu bukan bangsawan. Takut kamu gak tertarik. Makanya mengaku sebagai putri sah keluarga Xie. Lalu menimpakan semuanya ke adiknya. Dia jelas bisa membuat-buat identitas lain. Asal-asalan saja. Supaya masalah sial ini benar-benar selesai. Tapi malah memalsukan identitas adiknya. Masih berani bilang ini bukan niat jahat. Keluarga Xie itu pejabat tinggi tingkat 3. Keluarga kami sudah termasuk keluarga terpandang. Kalau kemarin bukan kamu yang menyelamatkannya. Jelas-jelas ini peringatan untuk si miskin itu.
yang punya niat jahat mengincar keluarga Pan yang kaya raya. Langsung datang ke kediaman Xie sambil merengek dan berteriak. Adik perempuannya, Yu Hua. Selain mati, apalagi pilihan yang tersisa? Wajah orang tua di samping langsung berubah pucat. Terutama ibuku sendiri. Sorot matanya ke arah Xie Wanyu. Seolah ingin menelannya hidup-hidup. Xie Wanyu berlutut dan membenturkan kepalanya ke lantai. Sampai darahnya mengalir tak henti-henti. Hamba sama sekali tidak punya niat seperti itu. Kalau benar hamba punya niat jahat yang begitu keji, biar istri hamba masuk ke dalam rumah ini. Juga bisa mengubah wajahnya. Ibuku menggigit gigi dan berkata, seorang rakyat jelata, masa berani masuk ke bagian dalam rumah untuk menemui putri keluarga terhormat. Meski dia mengaku salah, skandal sudah terlanjur tersebar. Reputasi adikmu juga sudah tercoreng. Bahkan kalau istrimu mau mengaku, orang lain hanya akan mengira keluarga Xie memaksanya untuk menarik kembali ucapannya. Kamu kemarin masuk ke sini. Kenapa tidak membicarakan masalah kotor ini? Kalau hari ini bukan karena Tuan Lu datang melamar. Kamu baru tahu nama besar Tuan Lu sebagai putra tertua. Lalu kamu berencana bagaimana? Ibuku tak peduli ada yang lebih tua di situ. Langsung menarik rambut kakak perempuanku yang acak-acakan. Tanpa ampun. Langsung menamparnya 2 kali. Aku cuma punya 1 anak perempuan ini. Kamu berani menjerumuskannya seperti ini. Meski kamu lahir dari selir. Selama bertahun-tahun ini. Sandang papan. Bimbingan guru terbaik. Mana yang tidak kudidik seperti putri utama. Untuk mencarikan jodoh saat kamu dewasa. Aku bahkan berbicara dengan ayahmu. Untuk mengangkatmu ke bawah namaku. Agar kamu punya status sebagai putri sah. Juga lebih terhormat. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Xie Wanyu menangis terseduh-seduh. Dengan suara pilu dia berteriak. Jangan begini. Jangan begini. Lu Junren dengan kasar mendorong. Ibuku. Aku buru-buru menyambut ibu yang terhuyung-huyung. Putri Permaisuri marah sekali. Kamu sudah melihat isi hati gelap gadis ini. Masih mau menikahinya? Lu Junren dengan tegas menjawab. Ya, anak mencintainya. Tak peduli dia berubah seperti apa. Meski yang ibu katakan benar. Aku pasti akan menikahinya. Dia menoleh ke arahku. Matanya tak sengaja berkedip sebentar. Lalu dengan kaku memalingkan wajah. Sedangkan putri sah keluarga Xie. Tak ada chemistry ya tak ada. Dia sebaik apapun. Keluarganya setinggi apapun. Aku tak mau. Kata-kata Lu Junren sungguh keji. Membuatku merasa tertusuk-tusuk. Putri Permaisuri melihat wajahku yang pucat. Dan tubuhku yang gemetaran. Dengan marah menatap tajam Lu Junren. Kamu ingin menikahi Xie Wanyu. Itu mimpi di siang bolong. Gadis yang licik seperti ini. Meski hanya jadi selirmu. Sudah mencoreng nama keluarga Adipati. Putri Permaisuri mendatangiku. Memelukku. Raut wajahnya penuh penyesalan dan kasihan. Yu Hua. Jangan percaya omongan anakku yang ngawur ini. Kamu gadis yang sangat baik. Aku sangat menyukaimu. Jangan bersedih. Meski keluarga Adipati tak beruntung. Tak bisa menjadikanmu menantuku. Kau bisa jadi anak angkatku. Apa? Kekayaan dan kehormatan besar. Anak yang berbakat. Ini sudah tamat. Aku pasti carikan jodoh yang terbaik untukmu. Keponakanku, sang putra mahkota. Sampai sekarang juga belum menikah. Ibu Suri. Lu Junren tiba-tiba menyetopnya. Kamu ini kemasukan setan apa? Dia mana pantas jadi permaisuri negara? Kalau aku bilang dia pantas. Ya dia pantas. Mengejek sekali. Kamu malah menyuruh si rubah jalan di sampingmu itu. Kamu peduli Xie Yuhua mau menikah dengan siapa? Menurutku, yang kemasukan setan justru kamu. Lu Junren memerah wajahnya. Tak bisa berkata-kata. Mataku tiba-tiba berbinar. Kesulitan yang disebut putri senior tadi. Aku memang punya sedikit. Karena, aku baru menyadari. Lu Junren juga hidup untuk kedua kalinya. Hidup enak yang kuharapkan. Seperti di kehidupan sebelumnya. Sudah tidak mungkin lagi. Aku benar-benar tidak rela. Anak jeniusku. Entah di kehidupan ini. Bisakah kita bertemu lagi? Aku masih ingin terus. Meminjam pengaruhnya. Mengandalkan anak untuk menjadi mulia. Berharap dia jadi orang sukses. Tapi, menjadi calon permaisuri juga lumayan beruntung sih. Aku tidak mau ambil. Tidak mau ambil. Asyik. Aku tenggelam dalam kehidupan enak. Yang lebih tinggi levelnya. Tanpa sadar terkekeh kecil. Wajah Lu Junren gelap. Seperti arang. Langsung memakiku tanpa tedeng aling-aling. Kamu senang apa? Ya ampun. Kamu berani-beraninya bermimpi. Duduk di singgasana naga. Xie Yuhua. Dasar perempuan tak tahu diri. Tubuhmu tak seberapa beratnya. Berani-beraninya berhayal tinggi. Dia diam saja. Karena pasti ada yang akan menghajarnya di dalam ruangan. Setelah menamparnya, putri senior memaki habis-habisan lagi. Menyuruh pengawal menggotongnya yang sedang mengamuk. Bersama dengan mas kawin yang dibawa untuk lamaran. Bermaksud untuk pulang. Lu Junren tak mau pergi.
Kakak perempuannya di samping menangis terseduh-seduh. Di luar, pelayan tua tiba-tiba berlari masuk. Dengan wajah pucat, dia bersujud dan berkata, "Di jalanan, tetangga sedang menyebarkan rumor bahwa putri kedua keluarga kita jatuh ke air. Dan baru saja diselamatkan oleh seorang rakyat biasa. Sekarang, si rakyat biasa itu datang melamar. Keluarga kita ini pejabat. Tidak mau urusan ini sampai ke istana. Bermaksud mengingkari janji." Mata kakakku mendelik. Langsung pingsan. Orang tuaku juga lunglai di kursi. Ketakutan setengah mati. Hanya aku dan Lu Junren. Tatapan bingung kami bertemu. Sama-sama melihat kejutan. Di mata masing-masing. Jadilah alur yang sama sekali berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan dulu yang jadi korban fitnah adalah kakak perempuan. Bersama juara imperial He Zhao. Bukan aku bersama rakyat biasa macam apa. Yang menyelamatkan kakak di kehidupan sebelumnya. Bukan Lu Junren. Melainkan juara imperial He Zhao. He Zhao sangat berpengetahuan. Wajahnya tampan. Ada pelukis yang menjual gambarnya ke Dongsheng. Para putri bangsawan sering diam-diam membelinya. Kakakku juga pernah membeli lukisan He Zhao. Tentu saja. Keinginan untuk memiliki siapa yang tidak. Aku juga beli. Setelah diselamatkan He Zhao dari air, kakak langsung terbongkar rahasianya. Aku adalah putri sulung keluarga Xie. Hanya berharap Tuan dapat segera datang ke rumah kami. Untuk melamar dari keluarga Xie. Tapi He Zhao justru menolaknya. Menyelamatkan nyawa seseorang. Mana berani memanfaatkannya untuk memaksa. Kehormatan dan nama baik seorang gadis. Aku juga punya prinsip. Anggap saja ini tak pernah terjadi. Setelah kakakku kehilangan 3 nyawanya dan menikah. Dia malah menyuruh pelayannya menyebarkan desas-desus. Mengaku dirinya diselamatkan oleh seorang pria. Bahkan sampai ada rumor kontak fisik di antara mereka. He Zhao salah sangka. Mengira ada tetangga yang mengenali mereka berdua. Lalu membuat gosip kosong. Demi menjaga nama baik kakakku. Dia rela datang untuk melamar. Ibuku pun mengangkat status kakakku menjadi istri utama. Bahkan memberinya mahar yang sangat mewah. Hingga dia bisa menikah dengan penuh kemegahan. Saat pernikahan, kakakku dan He Zhao juga pernah mengalami hari-hari mesra dan romantis. Sayangnya kemudian, setelah He Zhao menyadari bahwa itu semua adalah gosip yang dibuat-buat, dia pun mulai menjauhinya. Aku sama sekali tidak tahu kapan kakak sulungku dan Lu Junran pertama kali bertemu, atau kapan mereka mulai saling mencintai. Yang pasti, di kehidupan sebelumnya, adalah Lu Junran yang dengan rela datang melamarku. Namun itu terjadi justru setelah kakakku dan He Zhao telah menikah selama 2 tahun. Aku dijodohkan dengan Lu Junran. Dari awal sampai akhir, aku dibohongi. Sampai akhirnya aku hamil. Dan hendak melahirkan. Kakak sulungku datang memberitahuku. Barulah aku tahu. Lu Junran menginginkanku. Hanya agar bisa mendapat gelar kerabat dekat. Sehingga bisa sering berkunjung dan bertemu. Itu sangat menghancurkan hatiku saat itu. Aku hampir saja mengakhiri 2 nyawa. Karena sebelum kejadian ini, Lu Junran berakting sangat meyakinkan. Kami telah menikah selama 3 tahun. Dia selalu merawatku dengan penuh perhatian. Sangat hangat dan menyentuh hati. Dia memainkan peran seorang suami yang ideal dengan sempurna. Aku mencintainya. Dan aku pun mengira dia juga mencintaiku. Saat itu aku masih terlalu muda. Tidak tahan menghadapi kenyataan pahit. Hampir saja aku mengambil jalan yang salah. Putus asa. Ini mengajak mereka berdua mati bersamaku. Untunglah putri mahkota yang menyadarkanku. Dan anakkulah yang menahanku. Tindakan itu membuat sepasang kekasih gelap ini terpaksa terus memainkan drama sedih bertahun-tahun. Sebelum akhirnya menemui ajal. Kali ini, setelah Lu Junran melakukan transmigrasi, dia lebih dulu bertindak. Mengalahkan He Zhao untuk menyelamatkan kakak sulungku. Namun sayang, sebelum ini, kakakku belum mengenalnya. Ditambah lagi, Lu Junran adalah seorang prajurit. Wajahnya biasa saja. Sikapnya kasar. Pakaiannya bahkan tak sebaik prajurit di kediaman kami. Semua ini digabungkan. Pastinya kakakku sangat ketakutan. Khawatir akan direpotkan olehnya. Dia bahkan berniat jahat. Menggunakan namaku. Dan menjadikanku kambing hitam. Dalam kasus percintaan di kolam King Yu ini. Tapi kakakku tak menyangka. Pria yang menyelamatkannya ternyata adalah putra sulung Adipati Kuo. Gosip di jalanan. Mungkin karena hari ini kakakku mendengar ada tamu dari luar yang datang melamar. Dia jadi panik. Belum sempat menyelidiki latar belakang Lu Junran. Dia sudah menyuruh pelayannya menyebarkan desas-desus. Aku menarik napas lega. Kebetulan yang tak disengaja ini ternyata bisa dengan mudah mengubah segalanya. Tapi semua ini belum tentu menyelesaikan masalah saat ini. Pernikahan ini. Tapi dia sama sekali gak sadar dengan situasi yang lagi dia hadapi sekarang. Perjodohan ini. Sekarang, sudah jelas tak ada pilihan lain selain aku. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tahu. Ini namanya keberuntungan. Jangan lupa. Sudah tidak ada jalan lain. Sang putri tertua mendengarkan laporan pelayan tuanya tentang desas-desus yang beredar di jalanan. Dia mendengus dingin sambil menepuk tangan perlahan. Sang mama mencubit kulit di pinggang kakak. Kakak terbangun karena kesakitan. Dengan wajah dingin membeku. Sang putri berjalan mengelilinginya 1 putaran. Sudah bertahun-tahun. Tak seorang pun yang bisa membuatku tertawa senang seperti ini. Sungguh terlalu cantik. Kakak menggigilkan giginya. Dia gak berani angkat muka. Dia hampir-hampir jadi gila. Bukan hanya dia. Kalau aku jadi dia, aku juga bakal emosi meledak.
Hidup enak yang sudah di depan mata. Begitu saja mengikuti dirinya sendiri. Langkah demi langkah. Dipicu oleh hasutan yang datang dan pergi. Terbuang sia-sia diberikan ke orang lain. Ternyata adalah adik perempuan. Dari ayah angkat dan ibu angkatnya. Yang sejak kecil hanya jadi barang rongsokan. Siapa yang tidak jadi gila? Sang putri memberi isyarat dengan pandangannya. Mengarahkan untuk mengangkat barang lamaran. Para penjaga yang tadinya hendak meninggalkan kediaman kita. Letakkan saja. Dia lalu menatap dengan ekspresi setengah senang. Ke arah Lu Junran. Yang wajahnya dipenuhi keraguan akan dunia. Saat ini. Berkah, dari pujaan hatimu. Yuhua terkena musibah tanpa alasan. Perjanjian pernikahan ini. Kau akui juga harus diakui. Tidak mau akui pun harus diakui. Kesucian Yuhua. Nama baiknya kini hancur karena kalian. Kalau kau memang seorang lelaki sejati, haruslah kau tanggung jawab ini. Kalau mau benci, bencilah pada si Wanyu yang kau sukai itu. Dia memang dari kecil sudah berbakat jadi mat comblang. Kakak menekan dadanya. Matanya mendelik putih. Lalu terjatuh kembali ke lantai bata. Kali ini benar-benar pingsan karena marah. Lu Junran tidak lagi menghiraukan kakaknya. Dia justru dengan putus asa. Melirikku sekejap. Wajahnya seperti menelan lalat hijau, penuh kekesalan. Bibirnya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Lalu berjalan terhuyung-huyung ke jalan. Seolah langit telah runtuh. Mulutnya terus bergumam. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa jadi begini? Sang putri mengambil surat lamaran. Yang dibawa pagi-pagi oleh Lu Junran. Untuk pertunangan dengan kakak. Dia meraihnya. Setelah mengecek sekilas. Dengan riang dia berkata padaku. Untukmu. Tumpukan ini terlalu memalukan. Kau juga pasti kaget hari ini, kan? Mahar lamarannya akan kubuat 3 kali lipat untukmu. Kita berdua memang beruntung jadi calon ibu mertu dan menantu. Sejak pertama melihatmu, aku sudah senang. Sudah lama ingin memberimu harta dan uang. Syukurlah. Meski mengalami sedikit gejolak. Tapi pada akhirnya kita berdua tetap jadi satu keluarga. Setelah mereka pergi, desas-desus di jalanan. Atas perintah sang putri tertua. Sekejap berubah menjadi putri tertua keluarga Xie difitnah oleh penjahat. Kini Si Wu diselamatkan oleh tuan muda tampan Bak Dewa turun ke bumi. Sang tuan muda menyembunyikan latar belakangnya yang bangsawan. Hanya mengaku berasal dari rakyat biasa. Khawatir tidak pantas dengan sang putri. Putri tertua keluarga Xie mengabaikan status. Dengan tegas berkata, pahlawan tidak ditanya asal-usulnya. Entah dia cuma rakyat biasa. Atau malah keturunan bangsawan sekalipun. Kau adalah suami yang kutetapkan. Inilah jodoh yang ditakdirkan langit. Ini jodohnya kayak pasangan langit, ya. Putri Ningrat dan Pangeran Tampan, cocok banget. Hari ini, sang pangeran datang untuk lamaran resmi. Semua rahasia akhirnya terbuka. Kedua keluarga pun bersuka cita. Semuanya berjalan lancar sekali. Bagus, bagus sekali. Aku dan ibuku. Sambil menghitung mas kawin dari keluarga Duk. Sambil mendengarkan pelayan tua. Melaporkan pujian-pujian untukku di jalanan. Sekejap mata. Aku sudah jadi gadis pujaan banyak orang. Dikatakan setia dan berbudi. Tak kalah dari pria manapun. Kepalaku pusing-pusing. Seperti baru bangun dari mimpi indah. Padahal, aku sendiri gak ngapa-ngapain. Memang nasib suka main-main, ya. Rezeki yang tiba-tiba ini. Pantas saja aku gak nyangka. Urusan pernikahan aja bisa seribet ini. Kakak perempuanku perlahan siuman. Tapi setelah dengar laporan rumor dari kepala pelayan, matanya langsung terbalik. Dan pingsan lagi karena marah. Aku meliriknya sinis. Menyuruhnya masuk ke kamar tidur. Sang putri kemudian menyuruh orang mengubah rumor tentangku dan Lu Junran di jalanan menjadi lagu. Dan dipentaskan di rumah makannya. Dia bahkan membawa urusan receh ini sampai ke hadapan kaisar. Baginda sangat senang. Lalu mengambil kuas. Mengeluarkan dekret. Langsung menikahkan aku dengan Lu Junran. Bukan cuma itu. Aku juga diberi hadiah 100 keping emas. Ikatan pernikahan ini akhirnya resmi dan pasti. Ikut dibawa bersama dekret kaisar. Ada juga mas kawin 3 kali lipat. Yang sebelumnya dijanjikan sang putri. Wajahnya berseri-seri. Saking senangnya. Dia bilang, kamu masih muda. Seharusnya nggak perlu bahas ini. Tapi kemarin aku mimpi indah. Mimpi kamu dan Junran sudah jadi suami istri. Lalu melahirkan cucu yang gemuk untukku. Cucuku ini. Anak ajaib, loh. Di dalam mimpiku. Dia manggil-manggil, nenek, terus. Dia memegang tanganku. Matanya berkaca-kaca. Penuh harap. Aku sudah cek hari baik terdekat kalian. Cepatlah dinikahkan. Setelah sang putri pergi, ayah dengan wajah muram menghadap aku dan ibu. Aku ini anak kedua di keluarga. Harusnya menunggu kakakku menikah dulu. Baru giliranku. Ayah berkata, Wanyu tetap darah dagingku. Harus kutemukan jodoh yang baik untuknya. Ibu langsung cemberut. Ayah berani bilang, memang dia sudah berbuat salah. Dan sudah dihukum. Tapi secara kebetulan, rezeki perjodohan dengan keluarga Duk malah jatuh ke tangan Yuhua. Ibu makin kesal. Terserah kamu. Tapi kalau mau dia diangkat jadi anak kandungku lagi. Jangan harap.
Ayah menghela napas sedih. Dari daftar calon suami yang ada, dia memilih satu untuk kakakku. Katanya, pria ini berbudi dan berbakat. Tapi keluarganya kurang mampu. Kakakku merengek tak terima. Keluarganya miskin begitu. Aku nikah ke sana mau jadi pengemis. Ayah naik pitam. Ini perjodohan pilihannya yang matang. Untuk kakakku. Dia mengurung kakakku. Dan bersikeras tanggal pernikahan tetap. Kakakku ngamuk dan guling-guling. Saat sadar tak bisa mengubah keadaan, dia menyamar jadi pelayan. Kabur dari rumah dan menemui Lu Junran sambil menangis. Lu Junran mengantarnya pulang. Dianling Daosin ingin bertemu denganku. Dia saat ini menjadikan calon menantuku sebagai sandera. Dia tinggal di kediaman kami. Hal itu sudah biasa saja. Setelah bertemu denganku, dia menyuruh pelayan menjaga sekeliling Liangting. Langsung saja dia membuka topik. Xie Yuhua. Kamu juga transmigrasi, kan? Aku mengangguk kaku. Dia menatapku dengan penuh dendam. Dulu kamu janji apa padaku? Aku tegakan badan. Kan kamu sendiri yang ngotot ingin menikahi putri utama keluarga Xie. Bukan aku yang memaksamu. Wajahnya menjadi muram. Tangannya di belakang pinggang bolak-balik. Aku berencana mengambil kakakmu sebagai selir. Itu sudah kuduga. Kubalas dengan datar. Keluarga kami memang tak sebanding dengan keluargamu. Tapi ayahku juga pejabat tingkat 3. Mempermalukan 2 putri menikahi 1 suami. Ayahku takkan mau malu seperti itu. Kecuali Lu Junran memaksaku. Kecuali apa? Aku menjebaknya. Kecuali kakakku rela pura-pura mati untuk masuk ke keluargamu. Lalu dihapus dari silsilah keluarga Xie. Menjadi selirmu. Dan selamanya tak boleh menerima tamu. Tak boleh keluar dari kediaman Adipati setengah langkah pun. Lu Junran meledak marah. Kamu kejam sekali. Dia kan kakakmu sendiri. Apa bedanya ini dengan mengurungnya? Kubalas sambil menggerakkan tangan. Ini justru cara terbaik. Dan itu cara termudah. Kalau tidak, suruh saja dia menikahi calon suami pilihan ayah. Sarjana yang dipilihkan untuknya. Meski keluarganya tak terlalu kaya. Tapi aku sudah baca esainya. Pasti bisa lulus ujian negara. Tak perlu 3-5 tahun. Dia pasti akan sukses. Itu suami yang baik. Lu Junran menatapku seperti melihat hantu. Tersenyum sinis padaku. Kamu sudah memikirkan semuanya, ya? Aku. Gila. Tapi itu dalam rencanaku. Akhirnya kakak memilih menjadi selir Lu Junran. Entah bagaimana caranya Lu Junran bisa membujuk ayahku. Masalah ini pun akhirnya diputuskan. Putri mahkota tak terlalu rela. Tapi dia tak bisa melawan anak kandungnya sendiri. Hanya bisa memberiku lebih banyak mas kawin untuk menenangkanku. Hanya ibuku sendiri yang benar-benar marah untukku. Ku peluk ibuku. Tapi pahit di hati tak bisa kusampaikan. Aku tak bisa bilang kalau aku jijik dengan Lu Junran. Hanya ingin menikmati kekayaan keluarga Adipati. Tapi tak mau bersentuhan dengannya. Tak ada pilihan. Tak sayang lagi padanya. Bahkan sepanjang sore merasa mual. Lagi pula kakak sudah menjebakku 2 kali. Mana mungkin aku hanya diam melihatnya. Hidup bahagia. Sarjana itu pilihan ayah setelah seleksi ketat. Besok pasti bisa meraih juara pertama. Kalau saat itu kakak jadi istri juara pertama. Bukankah aku akan mati kesal? Meski sekarang kakak jadi selir Lu Junran. Dengan putri mahkota di sana, kakak pasti takkan mungkin hamil. Bahkan jika putri mahkota tak bertindak, aku pasti akan bertindak. Gelar Adipati. Hanya boleh untuk anakku. Hari bahagia pun tiba. Ku minum habis jamu pagi yang kumasak. Berharap langsung hamil. Kalau bisa sekali saja, tak perlu 2 kali. Aku benar-benar jijik sampai mual pada Lu Junran. Tak kusembunyikan di mataku. Upacara yang sama. Suami yang sama. Tapi pikiran yang berbeda. Lu Junran kali ini juga berbeda. Dia tak mabuk. Matanya jernih. Tapi menatapku dengan bimbang. Ayu. Kamu hari ini sangat cantik. Dia mendekat dengan cara yang begitu memukau. Tangannya menggenggam lenganku erat. Meneguk anggur dari piala sang dealer. Lalu mulai berceloteh tak karuan di sampingku. Sebuah adegan yang tak pernah kualami di kehidupan sebelumnya. Anggur itu membuat kepalaku sedikit pusing. Upacara pernikahan di kehidupan lalu. Bagaimana sebenarnya keadaannya saat itu? Harus kuakui, sungguh malang nasibku. Begitu malangnya. Hingga setiap kali ada sedikit kenangan yang muncul. Aku langsung berharap Lu Junran dihukum 1000 kali. Dulu kupikir aku sudah melupakannya. Ternyata sama sekali tidak. Hanya saja terlalu menyakitkan. Sehingga tak ingin mengingatnya. Hari itu dia mabuk berat. Menendang pintu kamar pengantin. Berdiri goyah di hadapanku. Lalu memukuliku berkali-kali. Gaun pengantin yang kujahit selama setengah tahun. Setiap jahitan penuh dengan harapanku pada suami masa depan. Tapi saat itu, di momen yang seharusnya paling berharga ini, semuanya berubah menjadi kabut kotor. Segala harapan itu kini tertutup debu kelam. Seperti mantra jahat yang meramalkan bahwa kami takkan pernah menjadi pasangan yang harmonis. Dia menyobek selendang merahku dengan kasar, lalu membuangnya sembarangan ke lantai. Matanya berkaca-kaca saat menatapku. Memegang tanganku erat. Terisak pilu. Suara tangisnya bercampur dengan keluhan sedih. Ayu. Ayu. Saat itu aku benar-benar bodoh. Perasaanku begitu menyedihkan. Namaku dan kakak perempuannya sama-sama mengandung Yu.
Kukira dia memanggilku. Maka satu persatu. Dengan suara lembut dan malu-malu seorang gadis. Ku jawab panggilannya. Aku di sini. Ku bantu Lu Junran ke tempat tidur. Suamiku. Aku akan menjagamu di sini. Ayu. Kau harus selalu menjagaku. Dengan senyum di sudut mata. Ku bantu dia berganti pakaian. Membersihkan tubuhnya. Sambil tersenyum ku jawab perkataannya. Baiklah. Ayu akan selalu menjagamu. Di kemudian hari. Setelah mengetahui kebenarannya. Aku hampir gila karena marah. Cinta berubah menjadi penderitaan. Mengurungku dari segala penjuru. Aku terjebak di dalamnya. Sesak napas. Tak bisa bernapas. Sungguh memalukan. Benar-benar. Terlalu memalukan. Aku juga manusia. Aku juga punya harga diri. Aku juga punya perasaan. Aku merasa sangat hina. Seringkali ingin bertanya pada Lu Junran. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Mengapa? Hubungan gelapmu dengan kakak perempuanku. Harus menyeretku yang tak bersalah. Kaisar menghukum mati seseorang. Masih memberitahu kesalahannya. Bahkan jika harus melibatkanku. Harusnya kau jelaskan padaku. Jika aku tahu awal dan akhirnya. Pasti akan ada cara yang menguntungkan semua pihak. Kau jaga cintamu. Aku jalani hidup sebagai nyonya muda. Tak saling mengganggu. Tapi dia diam. Dia hanya bilang mencintaiku. Setia padaku. Ingin menikahiku. Ingin memperlakukan aku baik selamanya. Dia terus membohongiku seperti ini. Hingga aku jatuh cinta. Hamil anaknya. Bodohnya mengira dia adalah suami yang menyayangiku. Dan memanjakanku. Mengira anak itu adalah milikku. Dia seharusnya jadi anak paling bahagia di dunia ini. Anakku, Lu Yun. Sejak kecil udah pinter banget. Selalu nurut. Meski ayahnya jarang nemenin. Dia nggak pernah nangis atau rewel. Malah kayak orang dewasa kecil. Selalu berdiri di depanku. Lalu merengek manja sambil bilang, Ibu. Aku yang jagain ibu. Aku jadi sandaran ibu. Sedih banget. Benar-benar sedih. Kok bisa jadi begini? Gak seharusnya kayak gini. Anakku. Dia seharusnya lahir dalam keluarga yang harmonis. Jadi satu-satunya penerus istana Kuogong. Dikasih sayang. Punya kekuasaan. Hidup bahagia selamanya. Dia harus tumbuh sesuai harapanku. Waktu aku hamil dia. Bukan kayak sekarang ini. Syukurlah. Aku berhasil bertahan. Kali ini. Aku gak bakal jatuh cinta lagi sama Lu Junran. Dan gak bakal sedih lagi. Dia gak bakal pengaruhi perasaanku sedikit pun. Di hatiku cuma ada harapan buat hidup yang lebih baik. Tapi. Waktu dia membuka kancing gaun merahku. Sambil menurunkan suaranya. Dan manggil aku, Ayu. Ayu. Perasaanku yang tadinya tenang. Langsung meledak. Aku jadi kesel banget. Muka aku langsung berubah. Aku duluan gerak. Cengkeram leher Lu Junran. Lempar dia ke ranjang. Lalu tampar dia berkali-kali. Pintunya dikunci rapat. Orang luar sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Mereka kira itu suara malam pertama. Muka Lu Junran memerah. Kesakitan sampai gemetaran. Dia lihat aku dengan pandangan bingung. Matanya kedip-kedip. Ayu. Diarak itu. Kamu kasih obat apa? Aku tampar lagi. Kali ini lebih keras di dadanya. Cuma obat birahi. Awalnya aku udah siapin buat kakakku. Tapi siapa sangka semalam sepi aja. Besok paginya baru aku tahu. Putri mahkota kirim orang jagain pintu kamar kakakku. Besoknya, Lu Junran sampai nggak bisa berdiri. Hidungnya miring, matanya juling. Badannya penuh memar. Seluruh tubuhnya. Nyaris nggak ada kulit yang masih bagus. Dia ngeluk ke aku. Tapi sekaligus takut. Kamu serem banget. Xie Yuhua. Kamu itu monster. Monster banget. Sebelum dia lanjut ngomong. Aku suruh orang ikat dia pelas selimutnya. Dibungkus rapat. Lalu lempar ke pekarangan kakakku. Tempat tidur yang pernah dia pakai. Aku buang semua. Putri Mahkota dan Kuogong tinggal di kediaman Putri Mahkota. Di istana Kuogong. Cuma ada aku, Lu Junran. Dan kakakku. Di pekarangan kakak. Ada penjaga yang dikirim Putri Mahkota. Intinya. Di sini. Aku itu raja kecil. Setelah lukanya sembuh. Lu Junran kayak hantu. Melayang masuk ke pekaranganku. Dia gak ngomong sepatah kata pun. Gak izinkan pelayan ngasih tahu. Cuma berdiri dengan mata gelap. Menatapku tajam. Sejak sebulan ini. Kamu gak pernah sekalipun datang nengokin aku. Kalau aku gak cari kamu. Kamu juga gak bakal cari aku, ya? Xie Yuhua. Kamu tahu gak sih sebenarnya? Aku ini suamimu. Di kehidupan sebelumnya kamu gak kayak gini. Dulu kamu itu perhatian banget sama keluarga. Selalu perhatian dan hangat ke aku. Jahit baju, masakin makanan buat aku. Aku lihat dia dengan perasaan jijik. Karena sekarang kekuasaan ada di tanganku. Aku juga gak mau pura-pura lagi. Kamu itu menjijikan. Kamu tahu nggak? Bukannya kamu suka sama kakak perempuanku. Pergi sana. Ngapain kamu masih datang ke sini? Dia malah ketawa dengan sinis. Kamu cemburu ya? Jangan nakal. Wanyu cuma selirku. Kamu itu istri sahku. Kamu harus lebih lapang dada. Sayang. Aku nggak tahan lagi. Tanganku udah gatel pengen nempeleng. Aku nggak bisa nahan lagi. Dan akhirnya aku gebukin dia lagi. Sebelum pergi sambil pegang pipinya, Lu Junran.
ngamuk dan bilang, "Gak bisa bedain yang baik dan buruk. Aku gak akan pernah masuk ke kamarmu lagi. Jangan takut, aku dateng. Setan aja yang takut sama kamu. Mari. Duduk. Aku udah mau gila. Kapan sih dia matinya? Kapan ya aku bisa kembali hidup kayak di kehidupan sebelumnya? Hidup bebas tanpa suami yang ngatur-ngatur. Aku udah mau stres. 5 bulan berturut-turut. Lu Junran gak pernah nyelipin kakinya ke rumahku lagi. Dia nunggu aku yang minta maaf duluan. Setiap hari dia selalu kirim orang buat nanya aku. Udah sadar salah belum? Gak sadar. Yang aku tahu hidupku enak banget. Senengnya bukan main. Keluarga Duk ini kaya raya. Sang putri mahkota punya pengaruh besar. Di rumah ada grup opera, penyanyi, penari, pendongeng, dan lain-lain. Koki di rumah. Dari Sichuan, Yangzhou, semua ada. Nah, ini baru namanya hidup. Waktu Lu Junran akhirnya gak tahan dan dateng nengokin aku. Dia lihat perutku udah membulat. Dia langsung ketawa ngeledek. Gimana caramu makan sampai gini gendutnya? Bodoh. Aku hamil. Dia langsung pingsan. Pas bangun, matanya berkaca-kaca. Wajahnya juga campur aduk. Ini Ayun. Di kehidupan kali ini, semuanya bakal beda. Kakakmu juga bakal ada di sampingku. Aku gak akan ninggalin kalian berdua lagi. Aku bakal jadi ayah yang baik. Bikin Ayun bangga sama aku. Aku cuma ketawa getir. Ayah yang sampai mati aja gak lulus ujian negara. Mau banggain anaknya pakai apa? Wajah Lu Junran langsung berubah jadi malu-maluin. Dia juga kebingungan lihat aku tajam. Xie Yuhua. Kamu tahu nggak kenapa aku sayang sama kakakmu? Karena waktu aku gagal ujian, keluargamu semua nyalahin aku. Cuma Wanyu yang berani bilang, aku ini kan anak bangsawan tinggi. Punya gelar kebangsawanan. Nggak perlu ikut ujian negara. Tapi aku tetap mau ikut ujian. Itu artinya aku punya cita-cita dan ambisi sendiri. Waktu aku gagal ujian sebelumnya, aku melamun di pinggir danau. Wanyu kira aku mau bunuh diri. Waktu dia narik aku, malah dia sendiri yang jatuh ke danau. Dia juga terus-terusan kirim surat buat menghibur dan menyemangati aku. Aku anggap dia sahabat. Dia anggap aku soulmate. Dengan dingin aku bongkar dia. Istri orang dan suami orang saling kirim surat. Memang perselingkuhan yang sangat mengharukannya. Dia pun pergi dengan kesal. Kamu takkan pernah bisa menghargai diriku. Menikahi istri sepertimu. Aku benar-benar sial sepanjang hidup. Tak ada tanggung jawab untuk menghadapi orang bodoh. Saat Putri Panjang tahu aku hamil, dengan senang hati dia menjemputku ke kediamannya untuk dirawat. Kakak sulungku mulai panik melihatku mengandung. Dia sama sekali tak tahu. Dupa di kamarnya sudah lama aku ganti. Ramuan kehamilan yang dia minta, aku yang kirimkan. Tabib berpesan padanya. Dengarkan baik-baik. Pria dan wanita harus minum bersama agar efektif. Dia tak bilang pada Lu Junran, tapi merebusnya untuk diminum sendiri. Dibohongi bahwa itu untuk menguatkan ginjal. Obat ini tak masalah jika dosisnya tepat. Tapi jika terlalu sering, hati takkan kuat. Obat tetap beracun, tubuh tak bisa menyerapnya. Orang akan perlahan melemah dan mati. 3 tahun setelah Ayun lahir, kakak sulung sudah lemah tak karuan. Tapi tetap tak kunjung hamil. Pikirannya kacau, sifatnya berubah-ubah. Parahnya, pelajar yang dia tolak malah jadi juara ujian. Sementara dia sekarang, hanya selir di keluarga Lu yang bahkan nyawanya tak tertahan. Dia mulai benci dan menyesal. Sering bertengkar dan merengek pada Lu Junran. Lu Junran tak tahan. Mulai sering datang ke tempatku untuk melihat Ayun. Tapi aku tak sudi menerimanya. Anak juga tak dekat dengannya. Dia sering melamun. Kondisi mentalnya memburuk. Dia juga tampak lebih tua. Dia melihat catatan di buku yang kubacakan untuk Ayun. Tak lagi mengejek seperti di kehidupan sebelumnya. Atau sengaja merendahkanku. Kamu cuma perempuan. Mana paham menganalisis untung rugi. Catatan ini sama sekali tak karuan. Malah dengan tenang berkata, esaimu sangat bagus. Kemampuan Ayun di kemudian hari semua berkatmu. Bakatmu melebihiku. Kata-kata yang jarang ini membuatku sedikit terkesan. Dia masih muda. Tapi matanya sudah memancarkan keputusasaan layaknya orang tua. Yuhua. Aku gagal lagi dalam ujian kekaisaran. Jabatan yang ayah berikan juga tak kulakukan dengan baik. Aku sudah berusaha keras. Tapi rakyat tetap tak puas. Mereka bilang aku tak berguna. Atasan dan rekan juga memandang rendah padaku. Suaranya semakin berat. Kenapa aku begitu gagal? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kenapa aku selalu tak bisa? Kenapa ayah dan Ayun bisa? Kenapa hanya aku yang tak bisa? Mungkin aku memang tak cocok jadi pejabat. Melihat kejadian menghinakan orang yang sudah jatuh ini, hatiku merasa sangat puas. Inilah balasan bagi yang jahat. Akhirnya dia mengundurkan diri dari jabatan. Setiap hari di rumah menemaniku dan anak. Adipati Agung langsung marah besar. Aku juga kesal sampai batuk-batuk.
Dulu saat jadi pejabat, dia sering keluar main. Aku malah lebih tenang. Sekarang setiap hari di rumah menempeliku. Bicara omong kosong. Aku benar-benar ingin melaporkannya ke pihak berwajib. Telinga dan mataku terus-menerus menderita. Kakak sulung tak bisa keluar dari rumahnya. Lu Junran juga lama tak mengunjunginya. Aku menunggu dengan sabar. Lu Junran tak tahu. Wanita yang tertekan hingga gila, jika tak punya harapan hidup, tak punya tujuan, bisa melakukan hal mengerikan apa. Seperti saat aku ingin menghabisi mereka bersamaku dulu. Tapi untungnya, aku masih punya anak dan ibu. Masih punya kebebasan. Masih punya kemewahan. Tapi kakak sulung, tak punya apa-apa lagi. Untuk berjaga-jaga. Aku tambah penjaga di sekitarku dan Ayun. Mengawasi Lu Junran. Maka, saat kakak diam-diam keluar lewat lubang anjing, berusaha mendekati dan membunuh kami tanpa sepengetahuan kami, dia sama sekali tak bisa mendekat. Akhirnya pergi mencari Lu Junran. Kematian mereka sungguh tragis. Keduanya pun akhirnya sama-sama binasa. Nasib keduanya berakhir dengan sangat menyedihkan. Aku benar-benar merasa lega. Sang putri panjang pun dilanda kesedihan yang mendalam. Untungnya, ada Ayun yang menghiburnya. Perlahan-lahan, perasaannya pun mulai membaik. Pelayan pribadi Lu Junran. Entah pergi kemana. Dia baru kembali di hari terakhir upacara pemakaman tuannya. Dia menyerahkan sebuah kalung mutiara merah padaku. Kata pelayan itu, sang tuan muda menyuruhnya mencari kalung mutiara merah ini. Katanya, hari ulang tahun nyonya sudah dekat. Dia merasa berhutang hadiah ulang tahun pada nyonya. Dia meminta pelayan itu untuk pasti menemukannya. Setelah para tamu bubar, aku memeluk Ayun sambil menjaga dupa di ruang duka. Ayun yang masih kecil setia menemaniku. Aku memberikan kalung mutiara merah itu padanya untuk dimainkan. Tangan mungilnya belum kuat. Kalung mutiara merah itu terjatuh. Jatuh tepat ke dalam tungku tempat membakar kertas sembahyang. Aku memandangi api yang berkedip-kedip itu. Agak panas. Tapi hatiku justru terasa hangat. Bagus. Aku merasa sangat puas. Aku masih punya 6 atau 70 tahun lagi untuk dinikmati. Ibuku bertanya dengan penuh perhatian. Sedih tidak? Aku menggelengkan kepala. Mana mungkin aku sedih? Kalau aku sampai bersedih karena dia meninggal. Hanya karena rasa kasihan. Lalu berduka. Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri yang dulu sedang hamil besar? Nyaris kehilangan nyawa. Saat itu, aku hampir saja mati bersama anak dalam kandungan. Itu baru namanya kesedihan yang sesungguhnya. Tapi Lu Junran, yang saat itu adalah suamiku, tidak pernah sekalipun berduka untukku. Dia bahkan membenciku, meremehkanku, menyalahkanku karena menyebabkan kakak perempuannya nyaris dibunuh oleh ibu mertua. Karena itu, dia buta. Tidak melihat aku berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anak. Bahkan, saat di lorong ada yang memberitahu dia dan ibunya, kalau aku dan bayi mungkin sama-sama tidak selamat. Dia sama sekali tidak berhenti melangkah. Malahan, tanpa menoleh sekalipun, dia memeluk kakak perempuannya dan pergi. Dengan dingin dia meninggalkan satu kalimat. Kalau dia mati hari ini, itu sudah takdirnya. Itu nasib buruknya. Bukan salahku. Apalagi salah Wanyu. Air mata dan darah yang tak kunjung keringku. Tak bisa menutupi rasa sakit yang merembes dari dalam hatiku. Bukankah kita ini suami istri? Apakah aku adalah musuh bebuyutanmu? Kemudian, aku menemani sang putri panjang menikmati masa tuanya dengan tenang. Menyaksikan Ayun tumbuh menjadi jenderal pelindung negara yang menjaga 4 penjuru. Meneruskan kejayaan istana Adipati turun-temurun. Dengan tabungan dari istana, aku mendirikan sanggar seni dan toko perlengkapan sembahyang. Mengajari dayang-dayang membaca dan menulis. Membantu anak-anak dari keluarga biasa mencari penghidupan. Dunia bilang aku dilahirkan dengan keberuntungan. Tapi aku tahu, keberuntungan sejati tidak pernah berarti terperangkap dalam cinta, bergantung pada orang lain. Keberuntunganku adalah karena aku berpegang pada hatiku sendiri. Hidup menjadi sandaran untuk diriku sendiri. Di tahun-tahun mendatang, aku tetap akan hidup bebas dan bahagia, menjalani kehidupan duniawi ini dengan penuh kehangatan dan cahaya.